كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Sahabat Baitul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kenapa bulan Ramadan dikatakan dengan bulan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang maknanya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas terhadap petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Para ulama berbeda pendapat tentang turunnya Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an turun pada tanggal 17 Ramadan dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Al-Qur'an turun pada tanggal 24 Ramadan berdasarkan hadis Nabi, wa unzilal furqanu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan, dan Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Sahabat Baitul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan Ramadan datang, malaikat Jibril turun ke bumi untuk bertadarus Al-Qur'an kepada Nabi. Maka dari itu, kita seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak tadarus Al-Qur'an ketika bulan Ramadan. Tadarus Al-Qur'an dilakukan minimal oleh 2 orang. Karena apa? Karena jika ada kesalahan dalam membaca, yang satunya bisa memperbaiki atau meluruskannya. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi seorang muslim. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk memahami Al-Qur'an agar dapat mengamalkannya. Dalam memahami Al-Qur'an, seorang muslim harus mengikuti para ulama. Tidak boleh bagi seorang muslim yang tidak memenuhi syarat untuk memahami Al-Qur'an dengan sendiri. Karena apa? Karena itu akan dapat melahirkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan tidak cukup dalam memahami Al-Qur'an hanya dengan membaca terjemahannya saja. Hal tersebut sangat rentan dengan kesalahan yang justru akan melahirkan atau menyesatkan seseorang. Jadi, umat Islam dalam memahami Al-Qur'an menggunakan sistem madhab. Sedangkan dalam bidang akidah, umat Islam mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih, umat Islam mengikuti salah satu dari 4 madhab. Dan dalam akhlak tasawuf, umat Islam mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdad. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah